Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita sedang belajar mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut, yang mana di sini kita ditantang untuk melakukan Skills Integration Challenge. Nah, saya Yasa Khulkiah dengan NIM H10511811023 dan dua rekan saya yaitu Nadia Syifa dengan NIM H10511811018 dan Fahri Ramadan dengan NIM H10511811048. Kami dari kelompok 15. Baik, di sini kita sudah membuat topologi sesuai dengan yang tertera di modul yang diberikan. Jadi ada dua router dengan 4 switch dan 4 PC yang mana terkoneksi dengan internet seperti itu ya. Nah, apa yang bakalan kita lakukan dengan rangkaian ini? Kita akan men-setting atau melakukan konfigurasi interVLAN, kemudian melakukan routing, kemudian juga kita akan membuat VTP atau membangun VTP dan VLAN-nya, kemudian Ether channel, dan spanning tree pada rangkaian ini. Dan juga di akhir kita akan kemudian mengecek konektivitas antara masing-masing PC dan juga webnya. Oke, langsung aja kita mulai. Check it out. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari mengkonfigurasi R1 yang mana di sini untuk melakukan routing pada interVLAN-nya, kita akan melakukan konfigurasi untuk D.1 key encapsulation. Kemudian dengan mengkonfigurasi VLAN 99 sebagai native VLAN, dan yang terakhir adalah mengkonfigurasi IP address-nya sesuai dengan subinterface berdasarkan dengan tabel yang tertera pada modul. Nah, sekarang kita sudah berada di CLI pada router 1. Yang akan kita lakukan adalah mengkonfigurasi router satunya untuk .1 key encapsulation. Oke, kita mulai. Enable conf, kemudian interface G0/0 dan no shutdown. Oke, interface G0/0.1 encapsulation .1 key 99 native dan IP address ini sesuai dengan yang sudah tertera pada tabel di modul ya. 168.1. Oke, there is invalid. Apa yang invalid? IP address 192. Ada yang kekurangan. Nah, kan sudah. Kemudian interface G0/010 dengan di encapsulation lagi. Encapsulation 10. Kemudian IP ini 10. Oke, kemudian 2 ini, lalu kita
encapsulation 20 dengan IP address-nya di sini 20. Oke, dan exit. Nah, dengan begitu maka sudah selesai kita membuat mengkonfigurasi .1 key encapsulation pada router 1. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan hal yang sama, langkah seperti tadi. Nah, untuk mengatur atau mengkonfigurasi .1 key pada router 1, kita lakukan kepada router 2-nya. Kemudian, setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi RIP versi 2. Nah, kepada di router 1 dan router 2-nya. Nah, kita akan langsung mulai. Enable. Kemudian router RIP version 2. Passive interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian serial 0/0/0. Kemudian 0.1, kemudian 0.10, kemudian 0.20. Dengan network 192 ini juga disesuaikan dengan yang ada pada tabel begitu. Ini 10, ini 20, dan yang ini yang 99. Kemudian no auto summary dan N. Kemudian write memory dan exit. Baik, dengan begitu maka kita harus melakukan hal yang sama pada router 1 ini, kita juga lakukan hal yang sama pada router 2, sehingga sudah selesailah kita dalam men-setting interVLAN pada router-routernya begitu. Sip, akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan-rekan saya. Baik, baiklah. Setelah kita melakukan interVLAN routing dengan menyeting router 1 dan router 2 berdasarkan settingan yang tertera di sini. Selanjutnya kita setting routing dari router 1 dan router 2 tersebut. Oke, yang pertama kita konfigurasi router dengan RIP version 2. Terus jangan advertise jaringan yang terkoneksi ke internet. Terus yang kedua, menonaktifkan auto summarization. Dan yang ketiga, menonaktifkan RIP update untuk setiap sub interface. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita setting router satunya dulu. Enable configure terminal router RIP version 2. Oke, setelah kita atur ke versi yang kedua, terus kita jangan buat advertise jaringan yang terkoneksi ke internet. Jadi kita tidak membuat jaringan
di routernya. Nah, maksudnya tuh untuk jaringan ini kan yang di router 1 ini ada 5 interface. Dan masing-masing interface ada IP-nya. Nah, yang IP 209, 165, 200, 238. Nah, itu tuh merupakan jaringan yang terkoneksi ke internet gitu. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita tidak mengadvertise-nya di jaringan yang ini. Berarti yang kita lakukan adalah untuk menambahkan jaringan-jaringan yang selebihnya. Jadi kita hanya menambahkan 4 jaringan di sini di routernya. Yang pertama kita buat dulu network, terus 192.168.99.1 itu merupakan IP dari interface G0/0.1. Nah, berarti di sini kita ngambil network nih jaringannya doang. Jadi itu bukan IP-nya tapi itu jaringannya. Berarti 192.168.99.0. Oke. Itu untuk yang interface G0/0.1. Dan kita lakukan untuk yang berikutnya juga. Selain dari yang IP atau jaringan dari internet itu sendiri. Oke, berarti yang selanjutnya 192.168.10.0. Oke. Network 192.168.10.0. Oke. Network 192.168.20.0. 192.168.20.0. Oke. Terus yang terakhir yang ini 192.168.10. Oke. Oh, 192.168.10. Nah, di sini kita tidak mendeklarasikan network di router yang 209 karena kita tidak perlu, dan di perintah juga tidak perlu mengadvertise jaringan yang terkoneksi ke internet. Oke. Terus yang kedua kita lakukan disable auto summarization. Nah, nanti kita setting lagi di sini no auto summary. Oke. Terus yang ketiga disable RIP update untuk setiap interface. Jadi kita buat interface-nya itu pasif dan tidak mengirimkan informasi update gitu. Oke, kita setting lagi. Berarti di sini. Nah, karena di tabel routingnya, di addressing table-nya R1 ada 5 interface, jadi kita harus membuat semua interface ini menjadi pasif sehingga RP update-nya itu nonaktif gitu. Oke, yang pertama G0/0.1 berarti pasif is interface G0/0.1. Oke. Terus G0/010. Oke. Kita lakukan 010. Terus 20. Terus yang S000. Oke. Pasif interface S0/0/0 dan pasif interface S0/0/1. Oke. Baik, di sini sudah dibuat pasif interface-nya. Oke. Berikutnya kita
KN, kita write memory. Oke, ini kita percepat. Oke. Habis itu baru kita exit. Oke, untuk konfigurasi dari R1-nya sudah selesai, berarti tinggal di konfigurasi yang router yang kedua. Sama seperti yang router yang pertama, enable konfigurasi terminal, kita buat sebagai RIP dan versi kedua. Terus kita buat jaringan, kita deklarasikan jaringan selain dari 209 yang ini. Oke. Kalau dilihat dari yang R1, networknya sama sebenarnya. Sama, cuman oke, ini ada yang berbeda dikit sih sebenarnya. Tapi enggak digunakan. Tapi kalau untuk yang dideklarasikan sama sih. Ini IP-nya 2, ini IP-nya 1, ini IP-nya 2 juga, ini IP-nya 1, dan seterusnya gitu. Berarti ini sama dengan komen yang di R1, berarti kita lakukan adalah network 192.168.99.0. Oke, 99.0 terus 10.0 20.0 terus 1.0. Oke, 1.0. Oke, untuk networknya sudah selesai. Selanjutnya disable auto summarization. Oke, di sini kita setting no auto summary. Oke, sudah. Terus disable RIP update untuk setiap sub interface. Oke, yang dilihat di tabel yang tadi, di R2-nya ada beberapa interface, sama interface-nya. Kalau dilihat juga sama penomorannya. Oke, berarti tinggal kita masukin ya setiap interface-nya menjadi pasif interface G00.1, G010, G020, G interface S0/0/0, terus S0/0/1. Oke, terus kita write memory. Oke, kita exitkan. Oke. Nah, untuk kedua router ini sudah kita buat dan kita routing. Sudah kita membuat routing di networknya dan menggunakan RIP2. Selanjutnya yang kita lakukan adalah VTP dengan VLAN-nya. Oke, next VTP dengan VLAN. Nah, di sini VTP dan VLAN berarti kita harus mengkonfigurasi keempat switch ini gitu. Nah, kita lihat lagi di modul konfigurasi S1 sebagai atau switch 1 sebagai VTP server. Selain dari yang S1, maka yang lain dibuat menjadi VTP client, sehingga yang klien tersebut tidak bisa membuat VLAN atau tidak bisa membuat VLAN. Nah, di sini VLAN-nya juga disetting dengan nama domain CCNA dan VTP password Cisco. Nah, sebenarnya di sini nggak setting passwordnya, tapi kita menyesuaikan dengan modul. Berarti kita harus setting passwordnya, dan VTP sendiri itu harus ada domain dan domainnya itu harus sama.
Nah, di sini kita setting semua domainnya CCNA dan passwordnya Cisco 123. Oke, untuk setiap router. Yang pertama adalah kita setting S1 atau switch nomor 1, enable configure terminal. Nah, di sini kita setting S1-nya atau switch 1 menjadi VTP server. Berarti kita setting VTP mode server. Oke. Setelah itu kita buat VTP domain. Namanya CCNA. Oke. Nah, setelah itu kita buat password VTP password yaitu Cisco 123. Oke, terus kita buat VTP versi 2. Oke, habis itu kita end, kita exit. Oke, untuk yang switch satunya sudah selesai dan dia sebagai VTP server, selanjutnya kita buat yang lainnya atau switch yang lainnya menjadi VTP mode client. Oke, di sini kita buat enable configure terminal VTP mode client. Oke, VTP mode client, terus VTP domainnya sama CCNA, VTP password Cisco 123, VTP version 2. Oke. Cannot modify. Oke. Di sini dia bilang kan modify version in VTP client. Oke. Tidak masalah, berarti tidak bisa di setting untuk VTP versi 2. Tidak apa sih. Kita end, kita exit. Oke. Untuk switch 2 nya sudah. Selanjutnya switch yang ketiga kita enable configure terminal VTP mode client. Oke, sudah disetting sebagai client. Terus VTP domain CCNA, terus VTP password Cisco 123. Nah, di sini coba setting lagi VTP version 2. Oke, kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa. Cannot modify version in VTP mode client. Oke, berarti nggak bisa cuma di mode servernya yang bisa disetting, sedangkan mode clientnya nggak bisa. Oke, setelah selesai kita end, kita exit. Oke, switch yang ketiga sudah. Terus next switch yang keempat, enable configure terminal VTP mode client, VTP domain CCNA, VTP password Cisco 123. Oke, kita end kan, kita exit. Oke. Nah, untuk semua switch sudah diatur sedemikian rupa. Berikutnya create VLAN 10, 20 dan 99 di switch nomor 1. Oke, kita harus membuat VLAN 10, 20 dan 99 di switch nomor 1. Oke. Untuk switch nomor satunya sendiri kita setting enable configure terminal. Selanjutnya kita create VLAN 10. Oke. Terus VLAN 20. Oke, terus VLAN 99. Oke. Kita exit. Kita end. Kita exit. Oke. Kita sudah membuat VLAN 10, 20 dan 99-nya. Selanjutnya konfigurasi
berdasarkan static port di S1 dan S2. Oke, yang pertama untuk rentang F01 sampai 9 sebagai akses port di VLAN 10. Kalau yang portnya 10 sampai 19 dia sebagai akses port di VLAN 20 dan 20 sampai 24 dan G1 sampai 02 sebagai native VLAN native terang untuk VLAN 99. Oke. Yang pertama kita setting S1. Oke. Kita setting S1. Oke. Yang pertama kita setting. Nah, ini interface-nya ada rentangnya juga sih. Oke, yang pertama kita lihat. Nah, di sini untuk yang S1-nya kan. F01 sampai 9. Oke. Berarti di sini interface F0 1 sampai jangan lupa rank F0 1/1 9. Oke. Untuk rank F01 sampai 9 dia setting akses port di VLAN 10. Oke. Kita buat switch port mode akses. Terus kita buat dia switch port akses VLAN 10. Oke, di sini kita buat dia sebagai mode akses dan dia akses ke VLAN 10. Oke. Terus next untuk port F010 sampai 19 sebagai akses ke port VLAN 20. Oke, sama seperti yang tadi. Interface rank F0 F0 10 sampai 19. Oke, 19. Kita buat sebagai switch port. Kita buat menjadi mode akses. Terus kita akses switch tadi. Kita akses ke VLAN 20. Oke. Terus F020 sampai F24 dan G01 sampai 02 sebagai native terang for VLAN 99. Oke. Berarti di sini interface rank F020 sampai 24 G01 sampai 2. Oke. Terus kita akses sebagai mode terang. Switch port mode terang. Nah, terus kita akses mode terang tadi sebagai native VLAN ke VLAN 99. Oke, switch port terang native VLAN 99. Oke. And exit. Oke, untuk S1-nya juga sudah. Terus lanjut ke switch nomor 2. Untuk nomor 2-nya sendiri dia sama dengan konfigurasi switch nomor 1. Oke, yang pertama enable configure terminal. Bis itu interface F01 sampai 9. Oke, ini lupa ranknya. Interface dengan jarak F0 1 sampai 9. Kita buat switch port
mode akses, dan kita buat aksesnya kepada VLAN 10. Oke, terus interface dengan rank F0 10 sampai 19 kita buat switch port mode akses, terus kita buat akses ke VLAN 20. Begitu juga dengan interface dengan jarak atau rentang F0 20. Oke, ini agak kita enter dulu. Kita buat interface dengan rentang F0 20 sampai berapa tadi? 24 dan G01 sampai 02. Oke. 20 sampai 24 dan G01 sampai 02. Oke. Kita buat switch port terang, switch port mode terang. Oke, setelah itu kita buat switch port terang native VLAN 99. Oke. Nah, seperti ini, kita enter. Oke, sip. Kita end, kita exit. Sip, untuk konfigurasi S1 dan S2-nya sudah selesai. Berikutnya adalah konfigurasi berdasarkan static port untuk switch 3 dan switch 4. Yang pertama, rentang F0 1 sampai 9 sebagai akses port ke VLAN 10. Sedangkan yang F0 10 sampai 20 sebagai akses port ke VLAN 20, dan F21 sampai 24 dan G01 sampai 2 sebagai native terang untuk VLAN 99. Oke. Arti kita konfigurasi S3 terlebih dahulu. Enable konfigurasi terminal, interface dengan rentang F01 sampai berapa tadi? 9. Oke. Kita buat switch port mode akses, dan switch port mengakses ke VLAN 10. Oke. Terus kita buat interface lagi, interface dengan rentang F0 10 sampai 20. Oke, sampai 20 untuk akses port VLAN 20. Oke. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke. KN belum. Oke, selanjutnya interface dengan rentang F0 21 sampai 24, G0/1 sampai 2. Oke, terus switch port mode terang, switch port terang native VLAN 99. Oke. Nah, di sini juga udah mengisyaratkan bahwa dia itu portnya itu udah dibuka gitu. Oke. Untuk S3-nya atau switch nomor 3-nya sudah, terus next kita buat di switch nomor 4.
Oke, di sini ada tulisan match-nya ya. Berarti dia tuh, dan sini ada blocking juga karena dia tuh belum disetting. Oke, di sini lah kita setting. Oke, enable configure terminal. Terus kita masuk interface dengan rentang F0 1 sampai 9. Oke. Ya, sampai 9. Kita buat switch port mode akses. Kita buat aksesnya tersebut switch port akses ke VLAN 10. Oke. Terus interface dengan rentang F0/10 sampai 20. Kita buat juga switch port mode akses. Dan kita buat akses ke VLAN 20. Oke. Switch port. Oke, di sini dia agak bentuk, mungkin bisa dicepatin dulu lah. Oke. Oke. Terus yang tadi sampai di aksesnya, switch port akses VLAN 20. Oke. Terus kita ganti interface lagi. Interface dengan rentang F. Oke. Ini agak terganggu dengan ini ya. Kita cepatkan terlebih dahulu. Oke. Terus interface dari rentang F0/21 sampai 24 dan G0/1 sampai 2. Kita buat dengan mode terang, switch port mode terang. Terus kita akses ke native VLAN 99. Oke. Switch port terang. Oke, ini kita enter dulu. Switch port terang native VLAN 99. Nah, di sini juga ada respon, dia juga udah unblocking dan unblocking. Nah, berarti sudah sukses nih kalau untuk mengkonfigurasi VTV dan VLAN-nya. Oke, baiklah. Untuk routing dan VTV VLAN-nya sudah dikonfigurasi. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi Ether channel. Nah, setelah kita melakukan interview dan routing, VTV dan VLAN, selanjutnya kita melakukan Ether channel. Di sini disuruh all Ether channel are configured as LACP, yaitu semua Ether channel dikonfigurasi sebagai LACP. Yang kedua, semua Ether channel dikonfigurasi secara statis untuk menterang semua VLAN termasuk VLAN 99 dan VLAN natif. Nah, lalu kita menggunakan tabel ini untuk mengonfigurasi port-port saklar yang sesuai untuk membentuk Ether channel. Ini untuk switch 1, switch 1 ini, untuk switch 2-nya, untuk switch 3. Nah, switch 1 ini yang di port 1, yang di port 3 dan di port 5. Begitu pula switch yang lain, beda-beda port. Nah, setelah ini kita akan melakukan konfigurasi pada switch-switch yang sudah ditentukan di tabel ini. Oke, kita lanjutkan kita langsung masuk ke Cisco-nya. Nah, langsung saja kita konfigurasi S1-nya. Langsung saja kita
untuk sistemnya, nah enable lalu configure terminal. Tadi disuruh untuk Ether channel konfigurasi sebagai LACP. Kita sesuai tabel tadi, pertama untuk switch 1 rank 3 bit Ethernet 0 1 2 dan kurang salah. Oke, mau kita jadikan ke mode aktif, LACP mode aktif. Oke. Sekian. Lalu kedua face Ethernet. Sampai 24. Channel grup 3 akan ada di port 3. Dan kita exitkan lagi. Kemudian untuk Ethernet 21 sampai 2 ring 21 sampai 22. Channel grup 5 udah aktif. Nah, kemudian disuruh semua Ether channelnya dikonfigurasi secara statis untuk menerang semua VLAN termasuk VLAN 99 sebagai native VLAN. Nah, kita configure untuk port pertama dulu. Satu port channel 1. Switch port VLAN 99 kita ubahkan native VLAN dan juga support mode term switch port mode term. Untuk interface port channel yang ketiga lakukan seperti tadi juga. Ini native VLAN 99 lalu switch port mode term, dan terakhir interface port channel yang kelima. Nah, sudah selesai, kita tekankan exit. Selesai. Oke, sudah selesai kita mengonfigurasi untuk switch satunya. Lalu kita akan mengkonfigurasi untuk switch 2, switch 3, dan switch 4.
konfigurasi untuk switch 2, switch 3, dan switch 4-nya sama seperti konfigurasi di S1 ini. Setelah itu, kita lanjut untuk melakukan spanning tree. Nah, setelah kita melakukan ether channel, kita lanjut ke spanning tree. Sini spanning tree disuruh untuk yang pertama konfigurasi mode per VLAN, konfigurasi per VLAN ke rapid spanning tree, ke mode rapid spanning tree untuk semua saklar. Terus yang kedua, konfigurasikan spanning tree sesuai dengan tabel ini. Nah, seperti tadi, seperti ether channel juga sesuaikan tabel ini untuk mengkonfig switch-nya. Di spanning tree juga menggunakan tabel ini untuk mengkonfigurasi switch-nya. Untuk switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Dan ini priority VLAN 10 dan VLAN 20. Maka langsung saja kita ke Cisco-nya. Oke, langsung saja kita konfigurasi untuk switch pertamanya. Oke, enable. Enable configure terminal. Nah, ubah ke spanning tree mode. ST kurang strip, lalu spanning tree VLAN 10 priority 4096 sesuai tabel yang tadi. Oke, kurang N-nya lagi. Oke. Kemudian spanning tree 20 ban 192. Lalu N. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan spanning tree, melakukan config untuk switch 1 sudah selesai, maka switch 2, switch 3, switch 4-nya dikonfigurasi seperti ini juga sesuai dengan tabel yang sudah ada. Baiklah, saya sudah selesai melakukan ether channel dan spanning tree. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, itu tadi kita udah melihat semuanya udah dijelaskan gitu ya. Baik itu dari mengkonfigurasi interVLAN, merouting, kemudian membangun VTP, VLAN, ether channel, dan juga spanning tree-nya. Nah, yang terakhir kita akan mengecek nih konektivitas di antara setiap PC, antara satu PC dengan PC yang lain, kemudian juga dengan webnya seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan ngeping ya dari PC 10A ke PC 20A. Dan successful, kita lanjut dari PC 10A ke PC 10B. Successful juga, kemudian PC 10A dan PC 20B. Oke, kita ulangi.
10A dan PC 20B. Nah, sudah sukses. Kemudian 20A dengan 10A. Kemudian 20A dan 10B. Oke. Kemudian 20A dan 20B. Oke, sudah successful. Sudah successful juga. Kita lanjut. 10B dan 10A. Kemudian 10B 20A. 10B 20B. Oke, semuanya successful. Kecuali yang tadi ada fail tapi sudah kita coba ulang dan successful seperti itu ya. Dan sukses. Yang terakhir nih. Oh, belum yang terakhir. PC 20B dan 10A. Sukses. Kemudian 20B 20A. Juga sukses. 20B 10B. Alhamdulillah sukses juga. Nah, maka selanjutnya kita akan ngeping antara PC dan web. Oke, sini kita coba di sini. Maka kita coba kembali. Maka sudah sukses. Kemudian kita coba di tadi itu kan PC 20A, sekarang kita coba PC 10A. Nah, sudah. Oke, biar lebih mantul, kita coba PC yang ini. Oke, dan yang terakhir. Oke, sip. Maka kita sudah selesai menguji konektivitas antara setiap PC dan juga webnya. Dengan begitu, berakhirlah video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dah.